teman-teman. Jadi pada perjalanan kali ini di sini kita akan menikmati suasana di Kaligawe teman-teman ya. Seperti ini. Nah, tetapi di sini kemarin kita sudah berada di sisi sebelah kiri ya. Nah, sekarang di sini kita ke sisi sebelah kanan tuh, teman. Nah, di sini aku sengaja aku mulai dari titik ini aja jadi biar ini lebih mudah ya, teman-teman, dan apa ya, titik startnya lah ya itu lebih mudah dari sini. Jadi dari sini ya teman, sini kan belok nih. Nah, seperti ini, dari sini kita ke arah Demak ya berarti. Nah, di sini kita akan menikmati keindahan jalan Kaligawe. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita akan lewati di sini, kita akan perlihatkan pada teman-teman itu jalan yang ada di sini nih, sekitaran sini. Nah, nanti di sini kita, karena kita itu kan targetnya adalah ke daerah Banyumanik ya teman. Jadi di sini kita akan langsung melewati, ini kan terminal Terboyo nih ya. Kita lurus ya. Kita akan lewat jalan di Padiraya ya, tapi di Genuk Indah biasanya teman, tadi tandanya itu. Ini kalau misalnya di sini tuh, kalau misalnya kalian itu mau ke Walter Mong Sydney teman-teman, ini yang jauh ini ya. Kalau misalnya di sini ya, kalau misalnya kalian lewat di sini, ini biasanya kalau untuk jalan Walter Mong City ini merupakan jalan alternatif ya teman-teman. Nah, tetapi kita tidak lewat sini ya, karena ini terlalu jauh teman-teman sebenarnya teman-teman. Karena ini ke sini tuh, bayangkan ke sini, nanti ke sini, ujung-ujungnya akan ke sini teman-teman. Nah, tapi kita bisa menikmati pemandangan alas tua nih di sini lewat jembatan. Ini pernah kita masukkan di video ya teman-teman. Di sini kalian cari saja di situ, lewat Walter Mong City ya. Nah, di sini kita itu kan lewatnya adalah lewat di Jalan Padiraya. Jadi bukan jalan Gebang Anom ini ya, teman-teman. Bukan jalan Gebang Anom ini. Jadi ada jalan ya, banyak sekali jalan menuju Roma gitu ya. Nanti kita lewat sini. Ini di sini tuh nanti ada tulisannya ya, perumahan Genuk Indah kalau nggak salah ya di sini. Dan sepanjang jalan ini yang kemarin kalau pas banjir ini dia banjir ya teman-teman ya. Nah, tadi aku sengaja lewat sini ya, sebelah sini tuh. Nah, untuk kalian bisa lihat nih sini nanti jalannya seperti apa nih di sini teman-teman. Karena di sini tuh kemarin pas terakhir aku kesini itu udah ada perbaikan ya banyak teman-teman. Jadi mungkin jalannya akan semakin bagus ya. Nah, nanti akan lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini sampai ke jalan Ngablak ini, teman-teman. Nah, nanti seperti ini kita nanti akan langsung ke sini, teman-teman ya. Kita nanti pokoknya ke jembatan apa ya, jembatan uh, ini tuh. Nah, ini dia, teman-teman ya. Jadi bukan di sini ya, bukan di Ngablak sini ya, tapi kita akan lewat sini. Sini langsung ke Ngablak Indah ini, yang ini, teman-teman. Nah, nanti kita langsung ke sini. Kita lewat jembatan yang namanya Sukarela ya. Nah, ini jembatan yang menghubungkan nih teman. Jadi ini kayak jembatan lintas waktu ya berarti ya. Jadi di sini kalian udah harus muter-muter gitu ya. Ini bisa langsung menyingkat kalau misalnya kalian mau ke Logosari teman-teman ya di sini. Dan dari pengalamanku di sekitaran sini tuh kemarin pas banjir ya, pas banjir itu di sini tuh aman ya teman-teman ya. Cuman yang nggak aman itu yang sekitaran sini gitu ya. Walaupun sekarang kayaknya udah ditinggikan ya, tapi mungkin masih ada beberapa ini ya, masih banjir ya kemarin ya teman-teman di sini. Nah, tapi di sini kan ini memang ini kan rel kereta api ya ini ya. Ini buka tutupnya teman-teman di sini itu manual ya. Jadi kalian perlu tengok kanan kiri ya teman-teman di sini. Walaupun di sini ada yang jaga, tetapi kalian perlu tengok kanan kiri ya teman-teman, seperti itu. Sebelum kalian menyeberang gitu ya teman-teman. Dan kadang itu kalau jam kerja ini di sini tuh dia akan ramai banget teman-teman ya. Jadi misalnya pas pulang kerja ya teman-teman, pulang kerja bukan jam kerja, sorry. Jadi pas berangkat kerja ya, dan anak-anak sekolah itu misalnya kayak gitu ya, sama pulang kerja gitu ya. Sekitaran jam-jam 4, jam-jam 5 kali ya, seperti itu. Dan kita langsung lewat Logosari kayak gini teman-teman. Nah, langsung sini gitu kan. Nanti kita akan langsung lewat ke Kalicari ya, Jalan Supriyadi nih teman-teman. Udah deh. Nah, ini udah masuk ke Jalan Majapahit. Nanti kita akan lewat ke Jalan Lamper ya, Jalan Lamper Tengah. Nah, ini dia Jalan Lamper Tengahnya teman-teman di sini. Nah, ini kalau ke kanan itu ke Gajah Raya ya, kalau kalian mau ke Masjid Agung Jawa Tengah teman-teman, seperti itu sih ya. Oke. Dan ya sudah sih, sampai sini aja. Ini nanti sementara pelajar, dan ini sampai ke Jalan Wahidin ya teman-teman, yang seperti biasanya kayak gitu sih. Dan nanti ya ujung-ujungnya ya bakal sampai ke sini ya, Jalan Tekumar dan lain sebagainya. Tapi kita akan sampai ke sini aja ya, sekitaran sini aja teman-teman. Dokter Wahidin ini ya teman-teman. Seperti itu sih. Nah, sebenarnya titik beratnya di sini ya teman-teman, di sini tadi ya. Jadi untuk memperhatikan kalian itu Jalan Genuk Indah teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Yang sekarang ya, yang terupdate ya, karena sebelumnya itu sudah pernah kita lewat sini juga di sini, dan kita udah bahas di video ya teman-teman. Gitu sih ya. Dan ini yang terupdate di November 2025 ini ya. Ada kemacetan kayaknya teman-teman. Jadi ada kemacetan yang panjang banget. Kayaknya pusatnya ada di sekitaran bawah tol ya. Jadi di sini kita akan perlihatkan pada kalian secara langsung. Ini kita akan lewat jalan yang sebaliknya ya. Berarti arah ke Demak berarti teman-teman. Kalian bisa lihat secara langsung di sini jalannya ini ya kayak gini teman-teman. Ini masih kayak gini ya. Jadi belum apa-apain dari sejak banjir. Di sini masih seperti ini nih.
entahlah apakah ini tuh nantinya mau dibenahi ya teman-teman, tapi ini cukup licin, jadi perlu hati-hati terutama motor ya, terutama motor. Ini aku perlihatkan sekalian view-nya secara langsung teman-teman di sini. Ini view-nya secara langsung ini cukup kalau misalnya kalian itu ban motor kalian itu gundul ya teman-teman. Jadi ban motor gundul ini perlu berhati-hati ya, karena ini benar-benar ya, licin. Nah kalau misalnya kalian itu mau ya berarti lewat jalan yang sini nih teman-teman. Nah ini dia, kan macetnya sampai sini. Nah situ teman-teman, jadi itu sampai sana ya, sampai ujung sana itu masih kayak gini teman-teman. Dari pojok sana, pojok dekat jembatan tol yang sebelah sana teman-teman. Oke, sebelum itu ya Tempo ya berarti ya. Nah sampai sini nih, sampai RSIGM. Nah jalannya seperti itu. Setelah RSIGM ini udah normal kayak gini. Aku nggak tahu itu nantinya itu mau diapain ya teman-teman rencananya. Jadi itu kayak dikeruk gitu ya teman-teman, kayak dikeruk. Mungkin dia mau segera ditambal, tapi ini kayak udah hampir sebulan ya, sebulan dari banjir. Nah di sini kita akan melewati jalan ini teman-teman, Genuk Indah. Jadi yang kemarin juga banjir ya di situ pas, pokoknya kalau pas banjir di situ banjir teman-teman, di Genuk Indah ya. Jadi kita akan lewat jalan ini, Genuk Indah, dan ini tidak boleh putar balik ya, truk dan bus tidak boleh putar balik. Nah di sini tuh juga kayaknya ini walaupun ditinggikan, tetapi di sini tuh kayaknya juga banjir gitu loh. Nah sepertinya ya. Ini jalannya sebenarnya udah bagus sih kalau misalnya, kalau kalian lihat di sini. Jadi kalau misalnya pas ini pun tergenang air pun juga sepertinya tidak takut ya ada jeglongan gitu. Soalnya kalau yang ditakutkan ketika banjir itu kan sebenarnya jeglongan ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya jeglongannya itu dalam gitu ya, jeglongannya dalam. Nah di sini terpantau ya, di sini terpantau jalannya itu normal teman-teman. Jadi kalau di sini tergenang air gitu ya, pendek, tergenang air pun juga di sini oke teman-teman. Jadi tidak terlalu berbahaya ya. Cuman ya itu, karena kalau misalnya airnya tinggi kan juga dia akan ini ya, membuat mesin bermasalah ya kalau misalnya terlalu tinggi banget itu bro. Jadi ini sebenarnya bisa jadi jalan alternatif buat yang ke atas ya, ke daerah atas. Kalau misalnya pas itu tadi kayak gitu ya teman-teman, itu pas macet-macetnya gitu ya, terutama di arah itu tadi, karena itu penyebab kemacetan sepertinya ya. Aku tadi kayaknya lihat info di Instagram kalau nggak salah, itu terjadi ada truk mogok ya, di dekat jembatan tol. Dan itu bikin macet panjang ya tadi teman-teman. Seperti inilah teman-teman, jadi ini suasana Genuk Indah ya, Genuk Indah. Dan ini kalau misalnya sore hari itu di sini cukup ramai ya, ramai makanan banyak banget yang jualan-jualan teman-teman. Jadi pas dulu itu apa juga kan, ini bukan 1, 2, 3 kali doang gitu ya, berkali-kali ya lewat sini. Nah, kita bisa lewat sana juga. Aku kemarin tuh lewat jalan situ tadi yang sebelah kanan itu tadi, pas ini tuh jalannya diperbaiki teman-teman. Nah ini kita sekalian lihat ya jalannya setelah diperbaiki itu kayak apa, kayaknya ditinggikan teman-teman. Nah, ya seperti ini ya, jadi ini bisa jadi titik aman kalau misalnya kalian itu pas lagi ini ya, berhadapan dengan banjir. Ya bener teman-teman, jadi di sini tuh ditinggikan. Nah ditinggikan, dan ini selokannya semakin tinggi ya berarti, karena kemarin itu dia dekok teman-teman, di sini sampai di sini itu dekok.
Ini tuh siang hari ya teman-teman, siang hari, jadi ya, siang hari jadi lumayan terik. Cuman kalau di kamera mungkin akan kelihatan ini ya, kelihatan jelas, tidak buat gitu ya. Ini. Nah kalau lewat jalan sini, ini jalan termasuk desa ya. Biasanya kalau misalnya aku merekam kayak gini itu kalau pas di siang hari kayak gini teman-teman, itu biasanya pas di langitnya ya, langitnya kelihatan jelek karena nggak pakai filter ya. Ini nggak pakai filter DJI Action 2, sekaligus di sini kalian bisa lihat ya, kualitas DJI Action 2. Di sini di perekaman 1080p dan aku tuh ngambil 25 fps ya, jadi agar ngirit baterai dan ngirit memori. Tuh langsung naik. Iya. Ini ya. Turun. Oke. Kita lewat di jembatan ini ya, jembatan apa, jembatan Sukaten ya, apa ya, Sukatenang enggak. Oke, tengok kanan kiri, jadi ini tuh palangnya manual ya. Ini apa ya, jembatan, namanya jembatan jembatan apa sih pokoknya di itu. Nah jadi ini menghubungkan ke arah, kalau misalnya kalian itu mau ke Logosari teman-teman ya. Nah ini kita udah masuk ke Logosari. Ini sebenarnya ini kayak memotong teman-teman ya, ibarat kata itu gitu, memotong. Tidak harus sampai ke sebelah sana di Walter Monk City ya, seperti itu. Ini sudah memotong teman-teman. Kalau dulu waktu aku lewat sini tuh ini aman ya, kalau di sekitar sini kayaknya dari banjir ya kalau saya tidak tahu tinggi di sebelah sini. Kayak yang tadi teman-teman, yang sebelum jembatan rel tadi yang sering banjir ya. Itu udah ditinggikan ya, udah ditinggikan. Nah ini apa ini, Lavain Coffee. Right. Di sini juga banyak sekali yang jualan teman-teman ya. Sebenarnya memang aktivitas terbanyak itu kalau sore hari teman-teman. Oh di sekitar sini kalau sore hari itu banyak, termasuk yang jualan makanan gitu kan, banyak banget di sekitaran sini. Ini karena ini siang hari ya teman-teman, jadi ya suasananya kayak gini kalau siang hari. Wih itu masih ada ya. Ini tuh di dekat Superindo ya, ternyata ada yang jualan juga di siang hari ya. Cuma tidak sebanyak sore hari ya, sore hari banyak banget. Masih banyak juga yang nyambi teman-teman ya sih. Jadi yang baru
pulang kerja langsung itu gitu ya, jualan gitu kan. Karena memang ya itulah gitu, perekonomian. Kalau yang sulit mendapatkan ya gitu harus berusaha banyak. Atau bagi orang yang mempertahankan idealisme. Oke, jualan kopi juga di sini. Ini juga ada apotek K24 ya, 24 jam di sekitaran sini ya, Purwosari. Jadi kalau misalnya kalian itu cari, ya ini ada Gori juga di sini teman-teman, supermarket ya. Di sini ternyata buka juga di Purwosari ya. Gori itu ada di mana-mana ya. Di Kabupaten Semarang pun juga banyak gitu ya. Ternyata dia juga buka cabang di sini ya. Kalau dulu itu pas zaman dulu ya, waktu aku sekolah itu yang paling terkenal itu adalah Laris ya. Kalau di Kabupaten Semarang, Laris sampai buka, kayaknya itu doang kan, buka di Salatiga juga ya, Laris. Sekarang Gori ya. Gitu men. Gori. Berarti ya cari di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari-cari kebutuhan di Purwosari ini kayaknya banyak ya yang jualan kebutuhan ya, macam-macam ya teman-teman di sini. Beneran macam-macam. Cleaning. Di sini ada toko HP, helm, lumayan banyak. Macet apa enggak ini? Ini lampu gangjonya lumayan lama di sini. Jualan ada rasul, jualan sepatu, keren-keren kayaknya. Jadi ini tuh hijaunya cepet, merahnya itu lama loh di sini. Ya ada SNS shop juga di sini. Ini kalau Sporing 3D Industrial Tune Up Injeksi Bensin Diesel One Stop Car Service Sporing 3D. Kita coba cari yang bagus lah ya. Kita cari view yang bagus lah di sini. Kalau di sini kelihatan banyak. Kita lewat jalan kali cari ya teman-teman ya. Panas banget ya, panas banget. Wah, ini lama banget. Jadi kalau lama kayak gini tuh resiko nih. Nah, saya rekam juga ya. Overheat, panas banget. Kita lewat
lewat Kalicari teman-teman. Ini Supriyadi ya, Jalan Supriyadi Kalicari. Ya seperti inilah teman-teman ya, Jalan Kalicari ya. Kalicari. Oke. Apa ini, Pariwangi Resto, ada Supriyadi Regency ya. Banyak memang di sini perumahan-perumahan, karena entahlah di daerah sini kayaknya aman kali ya di sini dari banjir maksudku. Entahlah, karena memang rata banget nih ya kalau misalnya pas Semarang itu pas banjir, karena retensinya juga masih diupayakan ya, yang di tampungan dekat laut gitu ya. Memang retensi Alfamart ya, AC mobil, JNT Cargo di sini. Oke. Ya sebenarnya ya paling enak sih kalau jalan-jalan kayak gini tuh di pagi hari teman-teman, paling enak. Kalau di siang hari kayak gini tuh panas banget, dan di sini pun aku juga kadang kameranya panas ya. Ini untuk DJ Action 2 nih. Pokoknya kalau DJ Action 2 itu kalau pas kita itu di sini tuh kan kita kalungkan ya teman-teman. Ini tuh kena angin kayak gitu tuh bisa mengurangi panas gitu loh. Karena materialnya bukan plastik. Mana ya kalau misalnya pas mandek lama gitu ya gitu resiko kemudian panas. Apalagi siang hari kayak gini. Ini juga sama nih, hijaunya cepet banget, merahnya lama. Kita cari celah deh, cari celah. Hijau. Yap, kita sudah di Jalan Majapahit ya. Ini kalau misalnya kalian itu mau ke arah Simpang 5, arah Simpang 5 ini lurus terus ya kalau Simpang 5 teman-teman ya. Ini Jalan Majapahit, ini lumayan besar, luas ya. Dan seperti inilah ketika di siang hari ya, buat kalian yang dari jauh gitu kan, di sini tuh ada apa tuh yang jual perkakas, kayaknya ada di sekitaran sini kali ya. Jadi masuk jalan tol. Nah, jalan tol Solo, Jogja, Jakarta, Demak, lewat sini. Oke, Pertamina. Bensin itu tinggal 2. Nanti saja Kak. Ini ada RKM, toko bahan bangunan yang besar ya, lumayan besar teman-teman. Di sini sebelah kiri ya, toko bangunan. Buat yang suka dandan-dandan rumah.
Itu kelihatannya Lotte Mart di sini. Ini rumah sakit apa ya? Bayangkara. Kan rumah sakit Bayangkara ya, Semarang. Kita akan lewat jalan Lamper ya. Ini ada Daihatsu nih di sini, Daihatsu. Nah itu kelihatan ya. Kita mau ke Lamper. Sini Wono Mongso. Nah ini dia Lamper Tengah teman-teman. Jalan Lamper Tengah ya. Nah jalannya ini tuh kalau ini sempit ya teman-teman. Ini sempit itu buat satu mobil sama satu motor, ini paling dua mobil dua motor ya, dua mobil dua motor. Ini kalau udah ada truk ya beda lagi, satu truk ya. Oke. Koramil Malang. Dulu aku sempat ngurus di daerah sini ya, ngurus pindahan itu ya, pindahan motor kan beli bekas gitu ya. Jadi sini tuh mau dilempar ke Kabupaten Semarang, ngurusnya di daerah sini, balik nama. Daerah sini gitu ya teman-teman. Di Demak juga pernah tahu, pernah. Jadi aku kalau beli motor ini, kalau motor ini dia beli bekas ya teman-teman di sini. Ini bekas, motorku ini bekas ya, bekas, jadi aku nggak beli baru. Kenapa? Why? Kenapa bekas gitu ya? Karena di sini aku pengen agar nggak utang aja teman-teman. Karena kalau misalnya di sini tuh katakanlah aku beli baru ya, beli baru itu uangnya 2 kali lipat ya teman-teman. Misalnya nih harganya kan sekarang mahal-mahal ya, sekarang udah 15 juta kayaknya ya, 15 juta. Berarti kalau misalnya kalian utang bisa 2 kali lipat ya, angsuran gitu, terus kan bisa sampai jadi 30 juta gitu kan. Nah, mending kan di sini beli bekas, udah nggak mikir lagi gitu. Kita ada uang 10 juta gitu ya, udah langsung beli bekas, udah ludang gitu ya, lunas, nggak ada tanggungan gitu kan. Oke. Jadi kalau di sini tuh udah itu ada truk satu macet ya. Ini ada yang mogok satu aja dah, wah udah chaos ini. Jalan kayak gini tuh ada yang mogok satu saja kayak gitu ya, wah udah berantakan ini jalannya, udah sempit kayak gitu. Jadi di sini saya tidak merekomendasikan ya teman-teman. Kenapa saya tidak merekomendasikan? Biar di sini tuh kalian tidak kesini semua gitu, jadi jalan alternatif nanti pada kesini semua, rame gitu ya jadi jalannya. Rame. Tuh kan. Ini juga sama, merahnya lama, hijaunya cepat. Dulu tuh aku nggak kepikiran ya, jadi kalau misalnya kayak gini tuh ada sensor. Jadi sensornya itu dimana dia akan bisa ini ya memperhitungkan. Jadi kalau misalnya di sini ngepasi banyak macet gitu ya, berarti otomatis di sini hijaunya diperpanjang. Nah, seperti itu. Jadi sistem traffic light ya, jadi itu menyesuaikan. Jadi kalau misalnya yang jalan di sini tempat macet dia berarti hijaunya bisa diperpanjang gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak menyesuaikan otomatis.
Jadi polisi satu-satu harus harus ditempatkan di perempatan kayak gini. Bayangkan seharian di jalan kayak gini dan itu butuh banyak gitu ya. Nah makanya disitulah teman-teman ya, itu perannya teknologi ya kayak gitu. Oke, pusat jaga ya, ada pusat jaga ya. Kacamata 95.000. Oke, SMK Muhammadiyah ya, SMK Muhammadiyah sini. Nah, ada elektronik. Wih, ada McDonald, J dan D Cargo, McDonald, Ricis sebelah kanan. Ini jalan tentara pelajar ya. Jalan tentara pelajar. Nah, pas hijau gitu. Oke, ini Trans Semarang juga lewat sini ya teman-teman, Trans Semarang. Jadi di jalan tentara pelajar ini ternyata tercover juga gitu ya, tercover. Berarti istilahnya Trans Semarang itu benar-benar menghubungkan ya di setiap lini jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu bingung ya, tinggal kalian cari aja halte gitu kan. Di situ masih ada petugasnya yang menemani kalian gitu ya. Oke, ini pasar kambing gitu. Tapi nggak ada pasarnya gitu. Cuman ada patung kambing di sini tuh. Ini dia. Ini patung ya teman-teman ya, patung kambing. Patung kambing di situ. Kita udah masuk ke Tanah Putih. Di sini juga salah satu tempat yang rawan ya. Katanya sih mau dibangun ini ya di daerah sini. Dibangun mall besar gitu ya, mall di atas itu kan kayaknya, padahal kita udah tahu juga ya di sana juga ada mall yang Transmart itu pun juga ramai. Sekitar sini deh ya, atau gimana ya, bikin mall ngeri. Itu ada jalan yang bisa dibilang jalan rawan ya. Nggak tahu seperti apa ya nantinya kalau misalnya mallnya udah jadi, tapi kayaknya 3-4 tahun lagi. Sekarang sih ini ya, padahal pemandangannya cukup eksotis ya. Mungkin ini yang jadi daya tarik ya. Kenapa kok mau dibangun mall di sini? Pemandangan sekitarnya. Pemandangan sekitarnya itu cukup eksotis dan bukan di sini teman-teman, bukan di sini. Gombel lama, bukan di sini. Gombel lama apalagi itu pemandangannya eksotis banget karena di atas ya, di atas, dan kita bisa lihat situasi sekitar, keindahan alamnya kayak dari atas gitu. Oke, kita sudah di Jalan Wahidin ya, Jalan Wahidin bro. Oke teman-teman, jadi kayaknya sampai di sini saja ya teman. Ini udah di Jalan Wahidin yang seperti biasanya. Jadi ya sudah, ini udah kita selesai sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk perjalanan kali ini gitu ya teman-teman. Di sini untuk nambah-nambah juga di sini, nambah-nambah video panjang, dan di sini terutama untuk aset pribadi ya, video panjang. Alright, thank you very much.
for watching my video here, and see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus bro. Oke, ya bonus teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan ya, patung penari Semarangan.